The Heren 17 versi Lord Rangga dan awal kedatangan VOC di Nusantara. Lord Rangga makin mendapat tempat di hati pemirsa. Dalam salah satu acara, Lord Rangga menyepakati Vicky Prasetyo terkait quote Kurt Cobain. Saat orang menertawakan dengan prinsip, dengan penglihatan yang berbeda, saya satu frekuensi dengan Mas Rangga. Baik. Sebagai Lord of the Anthem. Apa? Lord of the Anthem. Di saat orang banyak berjalan ke kanan, saya memilih berjalan ke kiri sendirian. Di saat orang semuanya menertawakan karena aku beda, aku menertawakan mereka karena semua mereka adalah sama. Kurt Cobain itu awal kata-katanya dari Mr. Rangga. Serius? Serius? Yes. Iya. Mereka mentertawakan aku karena aku berbeda, sedangkan aku menertawakan mereka karena mereka semua sama. Secara tidak langsung melalui quote ini, Lord Rangga menyatakan seluruh aktivitas hariannya adalah panggung. Panggung yang membuatnya berbeda. Ia akan berbeda dalam ucap dan perilaku dengan semua orang. Sayangnya ketika ditanya apakah dia kenal Kurt Cobain, Lord Rangga mengatakan kenal. Anda tahu Kurt Cobain itu siapa? Kurt Cobain. Siapa? Ya, siapa? Yang jalan-jalan Cikarang kemarin. Ini kembali menunjukkan kualitas Lord Rangga yang tidak mengenal siapa Kurt Cobain. Seorang musisi kenamaan, vokalis Nirvana, ia menjadi salah satu musisi yang paling berpengaruh sepanjang masa, terutama pada periode awal 90-an. Kurt Cobain meninggal karena bunuh diri pada tahun 1994, tepat di puncak popularitasnya. Dengan ini kita bisa menakar kualitas siapa Lord Rangga. Dan bagaimana kalau yang demikian bicara tentang sejarah? Tentu Anda bisa menilai sendiri. Sebagian komentar beranggapan admin terlalu serius menanggapi Lord Rangga. Padahal pemerhati dan follower Lord Rangga juga tak kalah serius. Beberapa video yang ada di sini pun menjadi sasaran. Oke, pada video kali ini kita akan bahas The Heren 17. Di mana Lord Rangga saat masih menjadi bagian Sunda Empire menjabat sebagai Sekretaris Jenderal The Heren 17. Apa sih sebenarnya The Heren 17? Sebagai gambaran, organisasi ini adalah awal mimpi buruk Nusantara di bawah organisasi dagang Belanda, VOC. Selengkapnya dalam Jejak Sejarah. Heren 17 atau biasa disebut Dewan 17 adalah sebutan untuk para direktur VOC yang berjumlah 17 orang. 17 orang tersebut merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Belanda. Tugasnya untuk menetapkan kebijakan yang berlaku di daerah jajahan VOC dan juga mengatur perdagangan di Hindia Belanda. Markas besar dewan ini berada di Amsterdam. Baiklah, sebelum kita bahas apa itu The Heren 17, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu VOC. Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda atau VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Kemunculan perusahaan ini bermula pada tahun 1596. 4 kapal ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Nusantara dan merupakan kontak pertama Nusantara dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Di sini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Cornelis de Houtman berlayar lagi ke arah timur melalui pantai utara Jawa, sempat diserang oleh penduduk lokal di Sedayu yang mengakibatkan kehilangan 12 orang awak kapal dan terlibat perseteruan dengan penduduk lokal di Madura. Setelah kehilangan separuh awak, maka pada tahun berikutnya mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda.
Pada tanggal 30 Desember 1600, Inggris memulai perusahaan dagang di Asia, dinamakan Perusahaan Dagang Hindia Timur Britania atau British East India Company yang berpusat di Kalkuta, India. Kemudian Belanda menyusul pada tahun 1602, diikuti Prancis tak mau ketinggalan mendirikan French East India Company tahun 1604. Para pedagang Belanda mendirikan VOC. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang bertujuan melakukan perdagangan ke daerah Hindia Belanda. Berdasarkan piagam pendirian pada tahun 1602, dikatakan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dari pemerintah Belanda layaknya sebuah negara. Hak-hak istimewa itu antara lain membangun benteng, menunjuk gubernur, mempertahankan tentara dan armada, sampai berperang dan menyimpulkan perjanjian dengan kekuasaan asing di Asia atau Hindia atas nama Jenderal Serikat Republik Belanda. Lebih jauh bahkan VOC bisa dengan bebas mendirikan negara untuk kepentingan negeri Belanda. Selain hak istimewa itu, VOC juga memiliki struktur organisasi atau pemerintahan yang cukup rapi, yang terdiri dari Heren 17 atau Dewan 17, Hogeng Regering atau Pemerintahan Agung, Gubernur Jenderal, Raad van Hindia atau Dewan Hindia, Raad van Justitel atau Dewan Peradilan, serta Hogji atau Komisi Tinggi. Di antara susunan pemerintahan VOC itu yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah The Heren 17 atau Dewan 17. Dewan Direktur ini terdiri dari 17 anggota perwakilan pemegang saham. 17 anggota ini masing-masing berasal dari Amsterdam sebanyak 8 orang, 4 orang dari Zeeland, dan sisanya berasal dari Rotterdam, Delft, Home, dan Enkhuizen. The Heren 17 adalah dewan direksi yang menjalankan perusahaan VOC. Para direktur ini bertanggung jawab kepada parlemen Belanda. Dewan ini memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan menolak kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan VOC, termasuk urusan pemilihan gubernur jenderal. Pada awal kepengurusan VOC berjumlah sebanyak 60 orang. Namun menurut pemerintah Belanda, 60 orang untuk mengurus sebuah kongsi dagang sangatlah banyak, akan memicu pertikaian. Pemerintah Belanda kemudian mengurangi jumlahnya menjadi 17 orang yang akhirnya dinamai The Heren 17 atau Dewan 17. Heren 17 biasanya mengadakan pertemuan sebanyak 2 atau 3 kali setahun di Amsterdam atau Middelburg. Dalam Heren 17 terdapat seorang advokat perusahaan. Tugasnya seperti sekretaris direksi, seperti menghadiri pertemuan Heren 17 dan menyusun resolusi dari badan-badan dalam VOC. Selain itu, ia berpartisipasi dalam pertimbangan ruang Amsterdam dan melakukan banyak tugas untuk direksi. Advokat juga dapat mempengaruhi atau mengeluarkan sebuah kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan. Menurut sejarawan Mona Lohanda, di dalam ruang sidang Heren 17 di Amsterdam terdapat lemari besar untuk menyimpan seluruh dokumen dan surat-surat VOC. Lemari tersebut hanya bisa dibuka dengan 17 kunci yang dipegang oleh 17 anggota Heren 17. Hal ini memperlihatkan dewan tertinggi sangat menjaga kerahasiaan bisnis dagang VOC. Heren 17 mempunyai hak mengatur VOC termasuk soal pengangkatan gubernur jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Heren 17 tidak selalu berjalan mulus. Kadang nasihat Heren 17 tidak digubris oleh gubernur jenderal yang ditunjuk. Peristiwa semacam ini pernah dialami Heren 17 kepada Jan Peterzoon yang berkuasa pada tahun 1619 sampai dengan 1623. Sang gubernur jenderal ingin menghentikan persaingan dengan orang Inggris dengan jalan mengusir mereka dari Hindia Belanda. Heren 17 mengingatkan kepada sang gubernur jenderal bahwa tindakannya mungkin dapat mengubarkan peperangan negara Belanda dengan Inggris. Tapi Peterzoon malah memprotes atasannya karena kurang mendapat dukungan dalam usaha tersebut. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan, sedangkan segala milik dan hutangnya menjadi beban Belanda.
Pada waktu itu hutang yang dimiliki VOC mencapai 136,7 gulden dari kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Hindia Belanda. Setelah VOC dibubarkan, Hindia Belanda langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat, yakni Belanda.